يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين. Terima kasih. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Sebelum memasuki pembahasan tentang pembelajaran pertama, perlu kami sampaikan bahwa tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang pertama ini, yang pertama, nanti anak-anak dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Jadi tujuan yang pertama, anak-anak ketika nanti ada sebuah paragraf, sepanjang apapun itu paragraf, maka anak-anak dapat menentukan mana ide pokok dari paragraf tersebut. Yang kedua, setelah pembelajaran, anak-anak dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Jadi nanti kalau ada ide pokok, maka setelah pembelajaran ini anak-anak harus dapat menjadikan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan pengertian apa itu ide pokok, fungsinya apa ide pokok, dan bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan. Jadi nanti setelah pembelajaran anak-anak dapat menyebutkan pengertian ide pokok itu apa, fungsinya untuk apa, dan bagaimana cara menentukan ide pokok tersebut. Untuk lebih memudahkan kita dalam memahami dan memperoleh dari tujuan pembelajaran tersebut, kita memberikan contoh dalam sebuah bacaan organ gerak manusia dan hewan. Paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf kedua, pada gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Paragraf keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memenuhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar
dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf terakhir. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, kita lanjutkan. Dari bacaan yang saya baca di atas, yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan anak-anak. Bacaan tersebut, judul tersebut, terdiri atas 5 paragraf. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap paragraf itu pasti tersusun dari 2 hal. Yang pertama, ide atau gagasan pokok, ide pokok atau gagasan pokok. Dan yang kedua, kalimat-kalimat pengembang. Jadi setiap paragraf itu mesti ada 2 hal. Yang pertama, ide pokok atau gagasan pokok. Yang kedua, kalimat-kalimat pengembang dari gagasan pokok tersebut. Ya, kita bahas satu-satu. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Jadi adanya paragraf itu karena adanya ide pokok. Ide pokok, gagasan pokok itu disampaikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, bisa juga di tengah paragraf, bisa juga dengan berada di akhir sebuah paragraf. Jadi perlu diingat oleh anak-anak, tidak mesti sebuah ide pokok dari sebuah paragraf itu berada di awal paragraf. Bisa saja di awal paragraf, bisa saja di tengah paragraf, atau bisa di akhir dari sebuah paragraf. Kita lanjutkan. Kebetulan dari bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia, organ gerak manusia dan hewan yang dicontohkan di atas, itu semua ide pokok itu berada di awal paragraf. Kebanyakan sebuah paragraf itu sebagian besar dan kebanyakan itu ide pokok dari sebuah paragraf berada di awal paragraf dan akhir dari sebuah paragraf. Contoh dari ide pokok dari paragraf pertama di bacaan di atas sudah saya tulis dengan warna yang berbeda, berwarna hijau dan bercetak miring. Contoh pada paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu adalah ide pokok paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, dari ide pokok itu kemudian dibuat kalimat pengembang. Kalimat pengembang yang ada di paragraf pertama itu berbunyi, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat
atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Itu kalimat pengembangnya. Sedangkan kalimat atau gagasan pokok atau ide pokok dari paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sebenarnya ide pokok, gagasan pokok itu kemudian bisa dikembangkan dengan kalimat pengembang yang berbeda. Tidak harus seperti yang ada di paragraf pertama tersebut. Jadi itu hanya ide pokoknya. Pengembangnya kita bisa kembangkan masing-masing sesuai dengan kemampuan dan yang kita miliki, kemampuan kosakata, kemampuan mengembangkan kalimat yang kita miliki masing-masing. Anak-anak, dari bacaan di atas yang berjudul organ gerak manusia dan hewan, itu masing-masing tentu mempunyai ide pokok, mempunyai gagasan pokok, mempunyai kalimat utama dan kalimat pengembang. Sekarang kita berlatih bareng-bareng, berlatih bersama-sama. Cobalah sekarang anak-anak mencari ide pokok dari paragraf kedua sampai dengan paragraf ketiga, sampai dengan paragraf ke-5. Anak-anak berlatih menentukan ide pokok paragraf kedua apa, kalimat pengembangnya apa, paragraf ketiga ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa, paragraf keempat kalimat ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa, begitu seterusnya sampai selesai. Juga anak-anak harus terus berlatih ketika membaca suatu bacaan, maka cobalah anak-anak mencari ide pokoknya mana, kalimat pengembangnya apa, berada pada posisi di mana kalau ide pokoknya. Mungkin bisa di tengah, mungkin bisa di awal, di depan, atau mungkin bisa berada di akhir sebuah paragraf. Oke, selamat berlatih. Untuk mempermudah anak-anak dalam menentukan ide pokok di mana, kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok, berikut ada beberapa hal perlu saya sampaikan. Yang pertama, apa itu ide pokok itu? Ide pokok atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Ingat-ingat itu tadi sudah saya sampaikan bahwa ide pokok itu adalah gagasan, ide yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Yang kedua, fungsinya untuk apa ide pokok itu? Tentu karena definisinya seperti yang nomor 1 itu, maka ide pokok itu berfungsi menjadi dasar pengembang paragraf. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan ide pokok? Anak-anak harus membaca kalimat dalam sebuah paragraf satu demi satu. Pelan-pelan direnungi. Kemudian setelah itu kita tentukan inti paragraf tersebut. Intinya di mana toh paragraf ini. Nah, inti dari paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama dari sebuah paragraf. Demikian anak-anak. Ya, demikian anak-anak pembelajaran kita pada saat ini.
Harapan kami